Halo, perkenalkan nama saya Desi Christian Refahik, NIM 2003020084, kelas C semester 1, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penjelasannya. Sosiologi prosesual. Historitas individu. Struktur sosial dapat dan terkadang memang memberi individu tertentu kekuatan yang luar biasa untuk membentuk masa depan. Tetapi pertanyaan penjelas penting dalam kasus-kasus seperti itu bukanlah kualitas atau tindakan individu-individu itu, semenarik apapun ini. Sebaliknya, itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Dalam pengertian ini, sejarah orang hebat hanyalah sebuah cabang dari sejarah struktur sosial secara umum yang didefinisikan secara empiris. Ini bukan tentang individu secara individu, atau bahkan tentang individu yang dianggap sebagai kelompok atau type, melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu sangat penting. Fokus yang relatif kuat pada hasil ini secara serius membatasi pendekatan jalan hidup. Proses sosial tidak membuahkan hasil itu terus berjalan. Individu juga tidak memiliki hasil, kecuali hasil invariat yang harus kita semua harapkan dalam jangka panjang. Keynes. Jadi fokus analitik implisit dari studi kursus kehidupan pada hasil individu menciptakan masalah penting yang dapat kita lihat dengan melihat konsep karir, konsep kursus kehidupan sentral dari bidang substantif studi tentang pekerjaan. Secara analitis, sebagian besar studi tentang karir mengandaikan dunia di mana kekuatan sosial yang besar mendorong individu-individu kecil ke sekitarnya, menempatkan tanda-tanda yang berurutan pada pengalaman kerja individu yang kemudian diambil sebagai penjelasan akhir. Menerjemahkan pengandaian ini ke dalam bahasa yang lebih substantif, kita dapat mengatakan bahwa perubahan eksogen besar dalam teknologi, pembagian kerja, pasar, dan lembaga hukum mendikte pengalaman berturut-turut dari individu pekerjaan yang terpangkat di dalamnya. Namun tentu saja individu-individu yang mengalami berbagai hasil peralihan yang membentuk karir mengambil tindakan untuk sementara karir mereka masih dalam proses, dan tindakan ini merupakan hasil lebih lanjut dari pengalaman tersebut. Oleh karena itu, salah satu jalan keluar dari budaya analitis yang tersirat dalam pendekatan kursus kehidupan adalah dengan memusatkan perhatian kita pada hasil lebih lanjut tersebut, investasi dan tindakan di mana pekerja datang untuk merespon biaya secara kolektif terhadap kekuatan sosial yang lebih besar yang menekannya. Sifat manusia dalam berpikir prosesual. Bab ini mencatat sejumlah kekuatan yang mendukung pemeliharaan kontinuitas di sepanjang garis keturunan individu, objek fisik atau biologis, memori, dan penyimpanan catatan yang disengaja. Dan tampaknya cukup jelas bahwa kekuatan-kekuatan ini penting untuk memahami kesinambungan aktual dari waktu ke waktu. Hal kelompok sosial seperti pekerjaan atau kelas sosial atau kelompok etnis, tetapi sehubungan dengan individu kita mungkin berpikir ada sedikit kebutuhan untuk menjelaskan kontinuitas tubuh menyediakan itu. Selain itu, terkait dengan tubuh dan lebih luas lagi dengan gagasan bahwa individu atom adalah unit utama dari proses sosial atau gagasan umum untuk ekonomi dan psikologi di antara ilmu sosial dan perilaku. Adalah gagasan ada universal tertentu kualitas individu manusia sebagai makhluk. Konsep atau sifat manusia ini memang merupakan konstituen penting dari beberapa alternatif pendekatan terhadap pendekatan prosesual yang kesemuanya menjadikan kesinambungan individu dari waktu ke waktu menjadi non-problematik. Oleh karena itu, untuk pandangan prosesual yang menjadi inti dengan problematis kontinuitas itu, langkah pertama yang penting adalah membahas konsep kodrat manusia, menanyakan seperti apa konsep kodrat manusia memungkinkan dengan asumsi prosesual. Dalam perjalanan kehidupan akademis, seorang ilmuwan sosial yang bekerja pasti akan melawan banyak konsep tentang sifat manusia. Orang terbiasa beralih di antara mereka dari homo economicus ke obat bius yang terlalu disosialisasikan, dari ego dan ID ke temperamen yang dibangun secara genetik, dari plastisitas tak terhingga dari Gates ke emosi universal Ekman. Tidaklah mungkin untuk memahami kolega di
di disiplin lain tanpa melakukan perubahan seperti itu. Bahkan pertemuan sosial sering membutuhkan penyesuaian terus-menerus terhadap konsep kodrat manusia apapun yang digunakan selama percakapan. Dimensi sifat manusia, asumsi bahwa semua argumen yang koheren tentang kemanusiaan harus melibatkan asumsi sifat manusia adalah mengasumsikan sesuatu yang benar hanya dalam sistem pengetahuan seperti itu. Sistem dengan pretensi universal, ada banyak sistem pengetahuan yang telah membatasi kualitas manusia atau kelompok yang sifat manusia, konsep berlaku ke jenis atau warna atau status yang kita hari ini akan menganggap sebagai manusia menjadi ings tertentu. Tetapi saya pikir kita dapat menerima begitu saja saat itu bahwa menerapkan konsepsi yang diduga universal tentang manusia adalah syarat dari semua jenis pengetahuan yang dapat diterima. Dengan ini saya tidak bermaksud bahwa semua organisme manusia akan dipahami sebagai sama dalam semua jenis pengetahuan yang dapat diterima, tetapi hanya bahwa mereka semua dalam beberapa cara akan dipahami sebagai manusia, dan cara itu adalah yang kami maksud dengan konsep yang mengatur sifat manusia. Semua anggota spesies harus dipahami sebagai manusia. Beberapa konsep memperlakukan sifat manusia sebagai pemberian yang tidak berubah. Homo economicus adalah jenis ini seperti halnya sifat manusia. Hobbesian dengan 3 prinsip pertengkaran yang lain mengikuti Aristoteles dalam percaya bahwa manusia seperti semua hal lainnya memiliki sifat suatu intelijensi yang ada di dalam dirinya dan yang tak terelakkan terwujud dalam hidupnya. Dalam pandangan seperti itu ada perubahan, tetapi tidak benar-benar bisa berubah. Karena meskipun ada transformasi permukaan, itu hanyalah tanda-tanda manusia menjadi diri sendiri, menjadi sesuatu yang ada dalam dirinya sejak awal. Dalam Hegel, transformasi ini menjadi penyatuan kemungkinan dan kebutuhan dalam diri manusia dalam bentuk untuk dirinya sendiri. Persatuan yang menghasilkan penundukan menjadi kontingensi realitas. Sifat manusia dalam pemikiran prosesual. Sebuah ontologi proses dimulai dari masalah menjelaskan perubahan sosial yang diselesaikan dengan mengasumsi bahwa perubahan, bukan stabilitas, adalah keadaan alami dari suatu sosial. Kehidupan langka seperti itu membuat penjelasan tentang stabilitas menjadi pertanyaan sentral dari teori sosial dalam pandangan prosesual. Kita berbicara tentang stabilitas ketika kita mengamati garis keturunan peristiwa yang terus berulang lebih atau kurang serupa dari waktu ke waktu. Artinya, proses sosial terdiri dari aliran peristiwa. Dalam aliran ini, berbagai peristiwa dihubungkan satu sama lain secara non-eksklusif ke dalam garis keturunan yang di mata kita merupakan hal-hal yang kita kenali berada pada tingkat mikro dalam kebanyakan teori sosial, ikatan pribadi, dan pengelompokan sosial. Silsilah semacam itu memiliki sebuah kekaburan dan kompleksitas batas dari silsilah kekerabatan yang kita kenal. Mereka terus-menerus dibuat ulang dalam kehidupan sosial, dan meskipun mereka memiliki jenis kesinambungan interior tertentu, mereka bukanlah entelekis Aristotelian yang hanya menyadari sifat batin. Kita adalah kepribadian bukan karena kita memiliki kompas batin yang diatur oleh biologi atau bahkan oleh seksualitas tanpa batas. Kita adalah kepribadian karena kita terus-menerus mengubah diri kita dengan pengalaman, ingatan, kemungkinan, koneksi, dan sebagainya yang telah kita ciptakan dalam hidup kita sampai sekarang. Sekian, inilah penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.